Pak Irfan Zain. Selamat datang Pak, selamat siang. Pak Irfan Zain ini lahir di Padang Panjang, Februari 1966. Tinggal di Bekasi ya Pak? Oh, Cibubur dari Bekasi. Citra Grand ya. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Seperti yang lain juga Bapak Ibu, Pak Irfan Zain, Anda diberi kesempatan 10 menit pertama untuk presentasi atau menyampaikan apa yang menurut Pak Irfan Zain penting sebagai calon anggota KPU RI. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Ya, berarti kita nggak ngantuk. Oke, terima kasih. Cocok. Ya. Lebih dekat lagi Pak mic-nya. Ya, oke. Saya mau memaparkan kira-kira sedikit. Ya, didekatkan ya. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba memaparkan beberapa hal yang saya rasa penting. Dikarenakan kalau seandainya saya berikan pertanyaan sama bapak-bapak semua atau sama ibu-ibu, seandainya di tahun 2024 nanti partisipasi dari pemilih yang ikut pemilu turun, atau ya surat suara yang sah itu berkurang, turun, apa yang harus kita lakukan? Dan kemudian tingkat kepercayaan dari rakyat terhadap hasil pemilu itu tidak naik, tapi juga tetap turun. Nah, saya di sini mencoba untuk menyampaikan kira-kira apa yang akan saya lakukan kalau seandainya saya diberikan amanah untuk ikut membenahi, dalam hal ini adalah KPU yang sebagai pelaksana pemilu nanti. Jadi dalam slide saya itu adalah bagaimana supaya pemilu ini berintegritas dan pemerintah hasilnya adalah pemerintah yang berlegitimasi. Next slide. Oh, sorry. Oke, nah di sini saya buat ada suatu, ini adalah rangkuman dari semua slide saya ya di slide pertama ini, yaitu pemilu diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pemilu itu harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kemudian saya tambahkan di sini sedikit, ya, di bagian paling bawah hijau itu adalah dia harus atraktif. Dia harus atraktif. Kemudian dia harus accountable, ya, atau bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian pemilu ini juga harus kredibel, bisa dipercayai hasilnya. Ini adalah bagian yang saya tambahin ke dalam Undang-Undang Dasar di pasal 22 mengenai pemilu. Kemudian untuk bisa membuat ini berjalan dengan bagus, ya, dengan lancar, ada 3 hal yang saya lihat yang sangat penting. Yang pertama adalah KPU-nya sendiri. Bagaimana kita bisa membuat KPU ini kuat? Kuat bukan di dalam hal power, tapi kuat di dalam hal sumber daya manusia. Kemudian, bagaimana partisipasi pemilih aktif yang saya juga di awal saya disampaikan tadi, gimana supaya partisipasi pemilih aktif ini naik. Ya, 2 hal ini yang saya coba untuk saya paparkan. Yang ketiga sebenarnya adalah persaingan politik ini adalah antara nanti peserta pemilu, dalam hal ini adalah partai politik atau calon wapres dan capres begitu. Nah, semua ini dasarnya apa? Dasarnya adalah etika dan integritas. Saya selalu mendengarkan mengenai masalah etika dan integritas ini adalah sesuatu hal yang setiap hari kita dengar, tapi jarang di antara kita tuh yang benar-benar bisa melakukannya dengan baik. Nah, dari hasil saya diskusi leaderless discussion beberapa hari yang lalu waktu
di mana waktu di hotel The Grand Mercure, saya tambahkan di sini ini adalah hasil dari saya berdiskusi dengan teman-teman, yaitu adalah kalau pemilu ini berada dalam kerangka hukum pemilu yang berkepastian hukum. Ini adalah satu halaman ini yang akan saya sampaikan, dan tambahannya adalah dia harus transparan. Ya, dia harus transparan. Kemudian orang-orangnya harus inovatif. Demikian. Nah, untuk membuat KPU yang kuat, ya, untuk membuat KPU yang kuat, semuanya sangat tergantung terhadap sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Kenapa? Karena tanpa adanya sumber daya manusia yang berintegritas, yang tidak capable dan less quality, ya, dia sumber daya manusia ini akan gampang diombang-ambingkan. Dari yang tiga ini yang paling penting adalah integritas. Kenapa? Integritas tidak bisa dicapai dengan kita meningkatkan pendidikan sampai S3. Enggak, S3 juga enggak menjamin dia sebagai seorang yang punya integritas tinggi. Begitu. Tapi kapabilitas itu bisa di-train, ya, bisa di-training. Kemudian kualitas itu pengalaman dari pihak atau dari sumber daya manusia. Nah, yang kita lihat di sini itu adalah, saya sering mendengar mengenai masalah satu organisasi, kita selalu bicara adalah man, money, and machine. Saya bilang that's nonsense. Bukan man, money, and machine, tapi adalah manusia atau sumber daya manusia, tools, kemudian sistem and proses. Ini yang penting. Begitu. Kenapa? Kalau dia punya duit, dia punya man, dia punya mesin, tapi dia nggak punya sistem dan proses, nggak akan pergi kemana-mana dia. Dia akan stay di situ. Begitu. Nah, di sini saya melihat marwah KPU ini harus kita tingkatkan, harus diimprove. Ya, sumber daya manusia KPU apakah yang dari pusat, apa kemudian juga yang dari daerah harus diimprove, diberikan training. Ya, kemudian komunikasi internal dalam hal ini dari anggota KPU-nya sendiri dengan pihak apakah itu Sekretariat Jenderal atau dari daerah, dari provinsi atau dari kabupaten kota misalnya. Kemudian saya bicara Resimatrix. Resimatrix ini adalah satu management tools. Karena yang saya lihat KPU ini organisasinya adalah vertikal. Ya, sangat vertikal sehingga kebanyakan orang-orang yang ada di situ melakukan sesuatu itu berdasarkan perintah. Kalau saya punya yang namanya Resimatrix itu adalah ada matrix responsibility dari masing-masing setiap orang dari proses yang harus dilalui untuk mencapai suatu target yang ditargetkan. Demikian. Kemudian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam hal apa? Update dari data pemilih. Kemudian dengan Kemenhan. Kemenhan ini penting. Kenapa saya lihat? Karena saya kebetulan alumni dari Lemhanas. Kita bicara mengenai apa? Gatra. Ada 3 gatra atau trigatra. Kemudian kita bicara juga pancagatra. Ini sebenarnya juga sesuatu hal yang penting untuk disampaikan ke anggota KPU. Kenapa? Karena rata-rata dari mereka mungkin saya dulu waktu masuk kuliah diajarkan atau ikut namanya penataran P4. Dari tahun 97 saya rasa udah nggak ada lagi itu. Sehingga penerjemahan kita terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar itu mungkin agak sedikit banyak perbedaan demikian. Kemudian dengan Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo ini yang saya lihat itu adalah dari segi hoax. Banyak sekali. Saya ingat waktu pemilu di Amerika, seorang presiden yang menjabat di saat itu bilang, kalau saya kalah, berarti saya dikibulin. Istilahnya pemilunya dicurangin. Dan itu tertanam ke semua orang yang ada. Sehingga begitu hasilnya keluar, dia kalah, nggak ada yang tidak menerima. Nah, hal-hal yang kayak begini harus bekerja sama KPU dengan Kominfo. Kemudian Kementerian Luar Negeri ini untuk membuat gimana supaya diaspora itu datang untuk ikut memilih di saat hari pemilu. Media massa juga kita harus berkomunikasi dengan media massa. Dan kemudian tidak terombang-ambing. Kita nggak boleh terombang-ambing antara siapa? Antara pemerintah dengan DPR. Enggak, kita harus stay di dalam kita punya koridor tanggung jawab. Ya, itu yang saya lihat. Kemudian saya bicara partisipasi pemilih aktif. Di sini sangat penting. Orang selalu bicara tingkatkan partisipasinya. Ya, kemudian suara yang tidak sah diturunkan. Cuman hanya itu. Kalau saya bicara di sini adalah
satu yang saya selalu pegang itu adalah you cannot improve if you cannot measure. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa mengukur di mana kita sekarang, kita mau bicara kita mau tingkat partisipasinya tinggi, 2 naik. menit lagi, Pak. Ya, jadi hal kayak gini juga saya ini kan. Kemudian transparansi. Transparansi ini penting. Kenapa? Transparansi ini menyangkut mengenai kepercayaan dari rakyat. Di sini kita harus buat, misalnya kita bikin di TPS, ada TPS di mana di KPPS, kemudian di kabupaten kota dan kemudian provinsi, itu dibikin kayak seperti unique number dari masing-masing TPS itu, sehingga setiap pemilih atau warga negara bisa melihat, oh kalau saya dulu di TPS ini, unique number-nya adalah ini, saya bisa lihat hasilnya langsung dari website. Kemudian innovation ini saya melihat tidak hanya bicara mengenai target tahun 2024, tapi kita berbicara mengenai selama 5 tahun KPU ini bertugas. Apakah dari segi upskilling, dari SDM dan lain-lain. Kemudian kesimpulan yang saya lihat, kesimpulannya adalah kalau seandainya ini dilakukan dengan penyelenggaraan pemilu yang kuat atau KPU yang kuat, partisipasi pemilih aktif, kemudian persaingan yang sehat antar partai politik, ya, dan kemudian hasilnya adalah transparan dan didasari oleh kerangka hukum pemilu yang berkepastian hukum, terbentuklah pemerintah yang berlegitimasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Irfan Zain. Yang sudah memaparkan paparannya. Bapak Ibu, tim sel nanti akan memperdalam, bertanya dan mengklarifikasi beberapa isu yang tadi disampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin mendahului dulu. Pak Irfan, kalau dilihat dari pengalaman praktisnya di dunia kepemiluan, Pak Irfan ini praktis belum ada ya. Pak Irfan hanya menjanjikan dalam dalam tulisannya itu karena 30 tahun bekerja di dunia profesional yang hampir 30 tahun, Pak. Hampir 30 tahun ya, baik di perusahaan nasional maupun internasional, dan karena punya latar belakang dan kemampuan di bidang industri 4.0 akan bisa membantu kerja-kerja KPU ke depan. Nah, sebagai orang yang baru tanda kutip dalam hal praktek kepemiluan, kira-kira di mana posisi yang paling krusial kehadiran Pak Irfan Zain itu penting dalam komposisi pimpinan KPU, 1 dari 7 orang. Di mana kira-kira yang bahasa jalanannya itu apa yang bisa dimainkan Pak Irfan itu di dalam kepemimpinan NU itu? Ya, terima kasih Pak. Saya bisa jawab. Silakan. Jadi fungsi saya itu lebih ke arah advisor sebenarnya. Jadi kalau boleh saya bilang, itu adalah dengan pengalaman saya yang berhubungan dengan, saya sudah pernah mengalami naik dalam suatu karir. Ya, kemudian saya belajar dari sana. Dan kemudian saya lihat juga yang paling penting yang saya lihat itu juga dari segi apa? Dari segi integritas. Ini adalah sesuatu hal yang paling penting saya lihat. Saya selalu mendengungkan itu. Kenapa? Karena dari sisi saya sendiri, integritas itu adalah zero tolerance. Nggak ada toleransi. Ya, kalau di KPU sendiri yang saya harapkan itu adalah ini harus kita selalu ingatkan gitu. Kenapa? Karena mohon maaf Pak, saya potong karena itu ya integritas kita sepakatlah semua, dan semua calon juga bicara mengenai integritas. Justru saya mau menggali potensi yang ada di Pak Irfan ini dengan pengalaman, kemampuan yang ada itu kira-kira pada titik krusial mana latar belakang dan modal yang dimiliki oleh Pak Irfan dalam kepemimpinannya di KPU. Yang saya bisa lakukan, yang saya lihat itu adalah dari segi leadership ya. Saya merasa dalam hal ini saya bisa mengcoach atau mengarahkan dari teman-teman di KPU untuk selalu stay di dalam koridor. Jadi kalau boleh saya bilang, saya itu orangnya selalu nyinyir, Pak. Nyinyir terhadap peraturan. Ya, kemudian saya selalu menginginkan orang itu selalu stay fokus.
Dan ini adalah menjadi sesuatu hal yang saya inikan. Dan kemudian kalau dari sisi kemampuan saya dari segi 4.0 misalnya, ya. Jadi misalnya yang kita lihat itu adalah seperti di dalam saya punya slide yang sebelum ini. Nah di sini Pak, di dalam sini kita melihat TPS itu ada sekitar 800.000 lebih. Ya, kemudian orang kalau dalam suatu waktu saat hari pemilu hari H itu kita datang kemudian sekitar jam 1 itu sudah mulai berkurang orang-orang sehingga tidak ada lagi, boleh dibilang itu cuma hanya orang-orang di KPPS dan kemudian beberapa orang dari saksi-saksi yang dari ini ya Pak ya. Nah, kalau seandainya kita bisa lakukan kayak seperti setiap TPS itu ada unique number. Unique number. Maksudnya unique number itu adalah dia nanti akan di-upload ke dalam sistem. Dan orang yang berada di TPS yang bersangkutan bisa melihat hasil dari penghitungan suara di hari itu. Kemudian kalau dia kepengen tahu ke arah atasnya, di panitia di kecamatan juga ada unique number yang mereka dikasih tahu. Jadi di TPS itu nanti dikasih ini loh nomor dari TPS ini. Nah, ini bisa kita lakukan kenapa ya? Kita lihat dengan teknologi dengan teknologi informasi sekarang ini sangat gampang dilakukan kalau dari hemat saya ya Pak ya. Ini sangat gampang dilakukan sehingga nanti kalau sudah kayak begini ya, hasilnya ke atas itu sangat menjadi accessible buat orang-orang yang berujung nanti ke sisi apa? Ke sisi kepercayaan orang terhadap hasil pemilu ini. Nah, yang kita lihat tuh kayak begini juga. Lamanya penghitungan suara, ini adalah satu masalah yang kita lihat belakangan ini. Lamanya penghitungan suara itu berakibat ke apa? Di hari pertama, di hari kedua begitu ini quick count itu keluar, ada lembaga-lembaga yang kita nggak tahu siapa dari mana memberikan informasi quick count yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Itu bikin confusing, jadi bikin orang-orang menjadi bingung. Nah, hal yang kayak begini, kalau kita lakukan dengan cara transparan kayak begini, saya sangat merasa bahwasanya memang hasil yang cepat bisa didapat, dan setiap orang yang datang ke TPS memberikan hak suaranya, dia bisa tahu hasil dari penghitungan suara di tempat. Boleh ya, saya potong ya Pak? Boleh Pak, silakan. Saya khususnya mungkin kita juga semua sangat berharap benar justru munculnya Pak Irfan ini harapan yang sangat kuat untuk melakukan perbaikan pemilu secara signifikan. Karena kalau konsep pemanfaatan ICT, itu semua peserta ngomong yang sama. Ya. Dan peserta yang lain itu pasti akan mencari orang ahlinya untuk mengerjakan itu. Karena yang lain background-nya itu bukan seorang yang IT. Nah, saya membayangkan Pak Irfan ini adalah orang ahli di situ, sehingga tidak nyari orang lain, tapi akan mimpin langsung, turun lapangan, membuat, menciptakan, dan untuk membuat mekanisme kerja berdasar keahliannya Pak Irfan ini. Maksud, ya. Bayangan saya begitu Pak. Jadi, gimana? Ya. Jadi atau mencari ahli yang lain juga? Oh, kalau mengenai ya saya sendiri tentunya kalau mengenai masalah kabin tentunya harus ada kerjasama dengan ahli ICT yang lain ya. Dikarenakan keahlian ini tidak tergantung cuma hanya terhadap satu orang. Nah, yang saya lihat di sini itu adalah KPU sebagai organization atau sebagai lembaga, dia harus, jadi kalau saya bilang itu adalah dia tidak cuma hanya behave differently, maksudnya adalah oh ya semua orang bicara ICT, semua orang bisa bicara ini, tapi begitu udah bicara esensinya dia bingung. Makanya saya di sini di dalam saya punya slide saya bilang upskilling SDM ya, kemudian things differently about ICT. Maksudnya di sini adalah semua SDM yang ada di KPU kita harus upskilling, skillnya mereka ditingkatkan. Tidak cuma hanya dari segi kemampuan mereka dalam melaksanakan pemilu, tapi juga kemampuan mereka untuk mengerti apa sih sebenarnya ICT itu. Nah, ini bisa kita lakukan, ya, bisa kita lakukan untuk membuat mereka itu naik, dia punya capability. Kemudian juga, ya, tentunya mengenai kerjasama dengan ahli IT atau mungkin kerjasama dengan Telkom itu khususnya yang berhubungan dengan area-area yang blank spot atau area-area yang ada signalnya sehingga ada area yang memang tidak bisa menggunakan
sistem kayak seperti aplikasi yang bisa langsung dikirim dari TPS ke mana, ke KPS di kecamatan atau di kabupaten kota. Demikian kira-kira, Pak. Ya, karena profil seperti Pak Irfan yang ahli IT ini sebetulnya dari pemilu ke pemilu dirindukan, Pak. Yang kedua, tantangan seorang yang puluhan tahun bekerja di sektor swasta ya Pak, belum pernah masuk birokrasi ya? Saya belum pernah di birokrasi. Oke. Di KPU itu organisasi besar yang sebagian besar penggeraknya adalah birokrasi, PNS ya, sekretariat, komisioner bagian dari kecil saja meskipun memegang kendali sebagai pimpinan. Nah, memasuki dunia birokrasi dalam penyelenggaraan pemilu itu tantangan ini akan dihadapi oleh Pak Irfan. Gimana Pak? Apakah sudah bayangkan? Saya sudah bayangkan Pak, dikarenakan dunia belantara birokrasi. Ya, saya sudah bayangkan karena memang dalam kehidupan profesional saya banyak berinteraksi dengan BUMN misalnya, atau dengan pihak-pihak yang memang saya lihat ada beberapa hal menurut pikiran saya, seandainya kalau kita lakukan ini bagaimana, cuman kita harus mengerti. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa memerintahkan seseorang untuk melakukan harus begini, enggak. Tapi kita encourage mereka untuk melakukan hal yang baik. Kita kasih pendelegasian tugas ke mereka, sehingga mereka itu merasa bahwasanya ini bukan tanggung jawab dari 1 atau 2 orang atau dari 7 orang, tapi ini juga tanggung jawab dari semua yang ada di setiap level di KPU. Baik, terima kasih Pak. Pak Dewa, silakan dilanjutkan. Pak Prof. Edi. Siap. Pak Irfan, saya sebetulnya menyambung dari Pak Ketua ya. Bapak ini kalau saya lihat S1-nya ITB Teknik Mesin ini. Ya, ini hubungannya dengan pemilu apa, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita dari background saya punya pendidikan memang tidak ada. Tapi sebagai warga negara, saya merasa saya punya hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain. Terus kemudian mengenai masalah pemilu, kenapa saya pengen masuk di sini? Ini sebenarnya satu panggilan yang tiba-tiba datang. Jadi saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang komisioner KPU, tidak pernah sama sekali. Kemudian ya dari apa yang saya alamin, di awal tahun ini saya ikut kursus Lemhanas. Kemudian setelah beberapa lama kita buat ada WhatsApp group. Nah, dari WhatsApp group itu ada informasi mengenai Nah, informasi mengenai KPU ini ada, tidak serta-merta saya bikin suatu keputusan, oke, saya ikut, enggak. Butuh waktu sekitar hampir 10 hari buat saya mengkontemplasi dulu diri saya. Melihat. Tapi semakin saya berpikir, semakin saya bicara sama saya punya istri, saya tanya gimana, istri saya bilang, janganlah, ngapain lah urusan yang kakak begitu diurusin. Itu. Saya bicara juga ke adik saya selalu, tapi semakin banyak saya dapatkan sesuatu hal yang melarang saya ikut, saya semakin ini, oke, masalahnya di mana ini? Saya coba gali informasi-informasi itu dari media, dari informasi yang ada, dan di sana saya melihat masalah-masalah yang ada itu bersinggungan dengan kompetensi saya. Timbul suatu, ini sepertinya ada satu panggilan buat saya untuk ikut mendaftar, dan alhamdulillah saya ada di sini. Kompetensi Bapak, Kompetensinya? Kompetensi saya yang pertama mengenai kalau mengenai leadership, saya udah cukup ini karena memang saya bekerja pernah di Amerika, saya pernah di Singapura, di Indonesia, dan yang lain mengenai kompetensi saya itu adalah mengenai communication skill. Ya, karena communication skill ini sangat penting. Komunikasi antara KPU dengan pihak, apakah itu dengan pemerintah, apakah itu dengan DPR, apakah itu dengan media, dan macam-macam. Jadi communication skill ini saya rasa saya punya untuk bisa menjadi orang yang bisa berbicara dengan pihak lain untuk memperlihatkan ke mereka, ini loh yang kita lakukan sekarang. Begitu Pak. Menurut Bapak sebagai orang luar yang sama sekali belum pernah terlibat dalam persoalan pemilu dan tiba-tiba mendaftarkan diri sebagai komisioner KPU, menurut Pak Irfan sebetulnya apa yang harus diperbaiki dari KPU ini? Nah, ini yang saya juga sudah sampaikan tadi, Pak. Nah, di sini, Pak.
Jadi yang harus diperbaiki itu adalah dari sisi sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia kita selalu bicara mengenai masalah integritas, kapabilitas, kualitas, tapi intinya adalah yang saya lihat kebetulan waktu pertama kali saya ikut di GIA Expo, saya kaget. Saya menjadi orang kayak seperti kalau kata Stingnya, ini alien, ini yok, Pak. Jadi saya jadi orang asing. Yang lain saling kenal. Ya, orang lain saling kenal dan terus kemudian saya lihat, saya dengar mereka berbicara. Saya dengar mereka berinteraksi. Tapi karena memang saya waktu itu tetap gigih, saya pengen ini, saya belajar selama 2 bulan, saya belajar mengenai teori tata negara, saya bicara teori-teori election dan lain-lain. Itu selama 2 bulan ini saya lakukan itu. Nah, dari pembicaraan saya dengan mereka, saya semakin kuat. Ya, semakin kuat saya merasa bahasanya memang SDM-nya harus diimprove. Saya nggak bilang bahasanya SDM-nya tidak enggak, tapi harus diimprove. Kemudian cara mengimprove-nya gimana? Ya, saya di sini lebih ke arah train the trainer. Jadi saya tidak bisa 15.000 orang dari KPU saya akan training, enggak. Tapi akan saya training adalah the key persons. Ya, kemudian nanti dia akan men-training lagi. Jadi dia akan cascading dia sampai ke bawah sehingga itu waktu bisa sangat efisien dilakukan kalau seandainya itu dilakukan oleh 1 orang. Jadi train the trainer. Ya. Kemudian ya, ini pemilu 2024 itu akan complicated ya. Itu hal yang pertama baru kita alami di mana ada pemilihan serentak. Sementara Pak Irfan sendiri tidak punya latar belakang pengalaman di bidang kepemiluan. Maka kira-kira menurut pandangan Pak Irfan, dalam satu teamwork itu dibutuhkan ahli apa saja untuk kemudian menjadi satu teamwork KPU yang solid dalam melaksanakan pemilu 2024. Ya, terima kasih Pak. Ya, di sini kebetulan juga saya paparkan di sana, itu namanya collective mindset. Ya, orang banyak sekali bicara mengenai kolektif kolegiat, tapi apa sebenarnya kolektif kolegiat? Tapi begitu mereka menjadi pemimpin bersama terjadi friksi. Gitu. Kenapa? Karena mereka cuma hanya tahu, oh ya kolektif kolegiat itu adalah kepemimpinan bersama. That's it. Demikian. Nah, kalau saya melihat esensinya apa? Esensinya yang kita lihat itu adalah collective mindset. Collective mindset dari kolektif kolegiat ini, itu saya bilang, I'm not the smartest person in this room. Saya bukan orang yang paling pintar di dalam ruangan ini. Artinya saya harus menjadi pendengar yang baik. Kalau saya menyampaikan sesuatu dengan teman-teman yang lain, saya harus tahu kira-kira bagaimana kalau seandainya saya sampaikan ini dengan cara seperti ini atau seperti. Jadi hal yang kayak begini yang akan membuat kolektif kolegiat itu tidak menjadi sesuatu kepemimpinan yang semu, Pak. Gitu. Kenapa? Karena esensi menjadi good listener itu penting. Karena yang saya lihat kolektif kolegiat itu kalau orangnya selalu pengen menonjol, dia pengen, kalau istilah sekarang dia pengen narsis, Pak. Ya. Itu, tapi kalau seandainya ada yang menjadi dirijennya, Pak. Ya, sehingga yang keluar dari sana itu adalah satu irama yang bagus. Jadi enggak irama yang si A bicara lain, B bicara lain, sehingga begitu diterima sama masyarakat bingung. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Pak Rozin, Pak Dewa, silakan. Jadi kayak Mr. Bean. Ini tadi gara-gara Bapak nyebut Englishman in New York, jadi aneh juga. I'm a legal alien. Ya, itu jadi. Gara-gara itu menarik. Saya jadi, ya betul. Nah, pertanyaan saya pikir Bapaknya mau nanti walking on the moon lagi kan. Gini Pak, saya belum mendapatkan keyakinan apa sih sesungguhnya, sebab kalau ini loh Pak, saya kalau baca CV Bapak ini ya, kurikulum vitae-nya bukan Kommanditer Finanzstab ya. Jadi kurikulum vitae-nya ini Bapak ini kan hebat-hebat sekali nih Pak. Betul. Buat apa lagi Bapak masuk ke belantara yang bagi banyak orang itu nggak jelas juntrungannya gitu Pak. Mesti ada sesuatu yang
sangat fundamental yang mendorong Bapak untuk masuk ke situ. Betul. Dan Bapak ingin melakukan sesuatu yang besar di sana. Betul. Semacam revolusi lah begitu kan. Ya. Ya, nah gitu. Kalau boleh saya, kalau yang ada dalam bayangan saya, bisa nggak Pak itu dijelaskan? Sebab bagi saya nggak masuk akal. Ya, apa namanya? Ya. Kalau melihat CV-nya itu Pak, Ya. gimana Pak? Jadi sebenarnya saya ini melihat dari suatu ya yang saya lihat dari saya punya slide lagi mengenai KPU yang saya lihat banyak sekali yang bersinggungan dengan masalah etika, ya kemudian mengenai masalah integritas. Ya, hari ini dia bicara say no to corruption. Besok dia ketangkap, ya kan? Misalnya hal-hal yang kayak begini. Kenapa? Karena masalah integritas itu bukan sesuatu hal yang Bapak baca dikasih sama orang. Ini baca, enggak kayak begitu. Yang saya lakukan dari pengalaman saya memanage orang, saya lakukan itu adalah, Pak, kalau seandainya saya bilang, kamu berada di satu posisi, kemudian ada orang datang memberikan suatu materi atau uang sama kamu. Apa yang kamu lakuin? Saya bilang. Ya, dia karena lagi di depan saya, ya saya tolak Pak. Ya kan? Tapi saya bilang sama dia, Pak, kalau seandainya Anda diberikan materi atau uang, ya mundur ke belakang 1 langkah, 3 langkah. Pikir, kalau seandainya Anda tidak berada di posisi itu, bakalan nggak kamu dikasih? Kalau seandainya nggak mungkin akan dikasih, kenapa? Itu berarti Anda dikasih karena posisi Anda. Itu artinya apa? Itu namanya, kalau orang bilang sekarang itu ya itu gratifikasi atau hibah atau apa. Kalau saya bilang itu bribery, suap. Suap sama dengan korupsi. Bukan hibah Pak, musibah itu Pak. Musibah, ya. Nah kemudian kalau udah korupsi, artinya apa? Ketidakadilan akan dimulai dari sana. Ketidakadilan. Kenapa? Orang ini yang diharapkan bisa memberikan satu keputusan yang fair, akhirnya udah nggak fair lagi dia. Begitu. Karena dia akan berat sebelah. Bapak melihat itu di KPU? Oh iya, tentunya. Saya melihat karena dari berita, ya Dan, saya ya, tidak ya. berinteraksi dengan. Dan Bapak ingin membersihkan itu? Iya, salah satu. Berarti Bapak harus jadi leader? Oh iya, pasti. Targetnya harus jadi ketua dong? Iya, benar. Itu. Ini yang gue demen bahasanya ini siapa namanya? Yang Lenong itu. Itu yang ada. Ini yang gue demen katanya dia bilang. Nah, saya mau gali itu Pak. Untuk menjadi seorang leader itu kadang-kadang kan membutuhkan Pak. Banyak hal yang dibutuhkan. Saya ingat ada satu wawancara ini ya, wawancara ini, mohon maaf mungkin ini perbandingan terlalu jauh, tapi saya ingin apakah Bapak mempunyai ketahanan untuk melakukan itu, maksudnya gini. Suatu ketika beberapa tahun sebelum Lee Kuan Yew mundur, ya sudah jadi senior citizen ya, jadi kemudian mundur, diwawancara oleh satu stasiun televisi mengatakan, bagaimana Anda bisa mengubah Singapura seperti ini, dia bilang. Dia mengatakan, Anda tidak melihat saya berapa dia bilang, saya 25 tahun dimaki oleh orang Singapura. Ya. Itu yang dia. Nah, Bapak mempunyai kesanggupan endurance untuk seperti itu? Oh, udah pasti Pak. Saya punya endurance untuk itu. Gitu. Kenapa? Salah satu kan itu kan salah satu aja. Itu Pak, salah satu. Kenapa saya bilang? Karena memang saya mengalami dari 26 tahun saya bekerja di multinational company. Saya mulai level staff sampai saya menjadi managing director. Saya mengalami hal-hal yang berhubungan dengan. Pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan integritas? Oh, ada. Dan saya bisa cerita hal ini sangat ini banget. Di CV saya mungkin bisa dilihat antara tahun 2011 sampai 2015. Saya nggak sebutkan perusahaannya apa. Saya pernah diundang oleh teman rekanan juga ke satu perusahaan. Saya nggak sebutkan perusahaannya. Dia datang, Van, lu tahu nggak di sini ada proyek budgetnya 460 miliar. Ya. Kemudian dia bilang sama saya. Dan dia bawa saya ketemu dengan salah seorang petinggi di saat itu.
untuk memperlihat si petinggi ini nggak bicara apa-apa, cuman dia melihatkan ke saya bahasanya, gue dekat loh sama dia, gitu kira-kira. Kemudian setelah selesai dari sana, saya dibilang sama dia, Van, gue akan buka kuncinya, ini buat kamu, supaya perusahaan kamu bisa masuk, tapi sisihkan 7% buat kita-kita. 7% dari sekitar 460 miliar. Ya, dan hal yang kayak begini, kalau saya lihat, saya punya target setahun saat itu 300 miliar. Kalau saya ambil, saya tinggal ongkang-ongkang kaki aja, Pak. Dan 7% dari 460 miliar itu sekitar hampir 40 M. Ya kan? 40 M yang nanti akan dibagi-bagi gitu ceritanya. Saya bilang sama teman saya ini, tidak. Gitu. Kenapa? Saya tidak mau. Biarin saya tetap mencari proyek dengan cara yang biasa. Kemudian saya diskusi sama, kebetulan atasan saya adalah adik kelas saya, jadi dia jadi bos saya. Saya tanya sama dia, saya bilang, gue diajak sama orang gini-gini. Terus, ya gue tolak, bagus Wan. Karena apa? Karena kalau seandainya nanti lu ikut, kemudian lu ditangkap, gue juga ditangkap. Demikian. Akhirnya kita tidak diundang di tender. Ya. Dan setelah itu kejadianlah tender ini terbuka, kita nggak diundang sama sekali. Akhirnya dimenangkan oleh satu perusahaan dan KPK waktu itu mungkin bukan KPK, tapi mungkin ini kejaksaan mengambil ada yang sampai terjun dari jembatan layang di Cawang itu juga saya nggak ini kan, ada yang di Gedung Bundar sana mau nembak diri dia sendiri dikarenakan dia tersangkut masalah itu, dan ada juga beberapa teman saya yang masuk gara-gara itu. Jadi kalau dilihat dari segi temptation untuk mendapatkan uang yang gampang, Pak, saya udah lewat hal kayak begitu. Oke, itu penting, Pak. Jadi ya baik, kalau begitu apa the very first step yang Bapak akan ambil jika terpilih jadi KPK, dan katakanlah misalnya siapa tahu ya, who knows. Jadi Bapak jadi pimpinan KPK. KPU, Pak. Sorry, KPU. Gara-gara Bapak nyebut KPK tadi, saya baru mau konfirmasi ke Pak Chandra tadi, orang loncat itu. Jadi ternyata sudah diralat, jadi nggak jadi. Jadi saya yang jadi salah ngomong. Kalau jadi very first step yang Bapak ambil, kalau jadi ketua KPU apa Pak? Kan udah tahu kalau Bapak menganggap, katakanlah asumsi Bapak itu benar, bahwa itu ada problem integrity yang pertama harus diselesaikan. Dan ini adalah core problemnya sana. Karena mau nanti yang tadi gambar hijau tadi 3 itu kan Pak ya, yang dia itu accountable, apalagi itu Pak yang tambahan dari Luber Jurdil itu kan. Nah, itu yang Bapak mau, nah itu dia, attractive, accountable, credible gitu kan. Jadi Bapak melihat sumber masalah, jadi apa Pak langkah pertamanya? Langkah saya yang pertama itu adalah yang pertama tentunya KPU tahun 2017 sampai 2022 itu sudah melakukan review, ya audit, dan hasilnya ada. Ya. Audit tentang? Audit apakah tentang pemilu sendiri di tahun 2019 atau tahun 2020 ada pilkada kemarin ini. Tentunya ada audit atau mungkin ada review. Tadinya saya pikir audit integrity Pak. Bukan. Jadi audit. Nah, saya akan melihat pertama kali yang menjadi landasan saya itu adalah hasil dari audit atau hasil review yang dilakukan oleh pengurusan sebelumnya. Karena saya kalau di sini saya orang Six Sigma juga. Six Sigma dalam hal ini itu adalah kita melakukan sesuatu untuk capek ke satu tempat. Kita nggak bisa tiba-tiba, saya misalnya begini, saya mau ke Bandung, tapi begitu saya ditanya, saya ada di mana sekarang, saya nggak tahu saya ada di mana. Jadi harus ada ukuran-ukurannya. Ukuran itu apa? Ukuran itu adalah review tadi. Review itulah yang nanti kita gunakan untuk melangkah apa nih yang akan kita lakukan ke depan. Jadi apa kaitan review itu dengan persoalan integrity, Pak? Oh, nanti itu salah satu yang pertama, Pak. Itu salah satu yang akan saya lakukan. Karena itu udah jelas ya. Karena apa? Karena review itu hasilnya jelas. Kemudian dari sana nanti saya sendiri juga, saya sebagai, kalau seandainya saya diamanahkan untuk menjadi pemimpin dari KPU sendiri gitu. Yang akan saya lakukan itu adalah kita melakukan yang namanya, kalau saya istilahnya toolbox meeting. Toolbox meeting itu adalah setiap hari pimpinan KPU, apakah juga dengan Sekjen atau Sekretariat Jenderal, melakukan meeting
untuk menyampaikan apa yang saya lihat selama ini, dan itu bisa disanggah atau diapain. Nah, itu saya mencocokkan dulu. Jadi selama ini loh yang saya lihat sebagai orang luar. Ya, kemudian saya lihat, kemudian saya diskusikan dengan beliau-beliau itu, dan kalau ini memang iya, saya jadikan itu sebagai skala prioritas untuk saya lakukan, untuk saya targetkan, untuk saya kerjakan dulu, demikian. Jadi makanya di sini yang akan saya lakukan nanti bukan hanya persiapan untuk pemilu 2024, tapi saya bicara itu adalah sampai ke akhir dari periode kepengurusan dari KPU itu. Dan saya harus bekerja di situ membuat bagaimana supaya sumber daya manusia tadi itu improve dia, gitu loh, meningkat dia. Dari segi integritas itu ada rasa malu kalau seandainya orang seperti yang saya bilangin tadi, kalau saya dikasih kemudian mundur dulu, itu kalau itu didengungkan setiap hari, setiap saat diingatkan, orang akan mikir. Baik, terima kasih Pak. Katakanlah it works, itu berjalan Pak. Dalam bayangan saya itu makan waktu Pak, panjang itu. Itu dalam bayangan Pak Irfan atau dalam mimpi Pak Irfan itu bisa dikerjakan berapa lama kira-kira paling tidak untuk mencapai minimum standar integrity yang diperlukan lah. Apapun standar Bapak itu. Pokoknya menurut dalam anggapan Bapak, minimum integrity yang dibutuhkan oleh KPU sehingga menghasilkan 3 hijau tadi itu, atau standar yang hijau untuk 3 di lingkaran hijau tadi itu, berapa lama sih target Bapak? Kalau dari pengalaman saya, jadi kalau pemimpin di sini, ya, kalau pemimpin di sini, kalau saya ada istilah lagi yang saya gunakan itu adalah tidak talk the talk, misalnya ngomong doang, enggak. Tapi walk the talk. Walk the talk. Ya, itu ya, walk the talk. Itu yang paling penting. Saya yang harus memperlihatkan ke teman-teman bahwasanya saya bukan orang yang gampang diombang-ambing. Saya bukan orang yang bicara A sekarang besok B. Iya. Ya, dan ini bisa saya lakukan kalau dari saya punya pengalaman, kebetulan saya pernah menanganin lebih kurang ya sekitar 200 orang. Tapi di sini yang saya lihat itu adalah ini bisa kita rubah dalam 1-2 tahun atau paling tidak membuat mereka merasa malu kalau seandainya mereka melakukan sesuatu. Demikian. Oke. Baik. Saya kira dari saya cukup dulu Pak Ketua. Terima kasih Pak. Pak Batiar. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Kalau dari paparan Pak Irfan ini kelihatan hebat sekali Pak Irfan, dan dari CV-nya itu luar biasa gitu. Bapak nggak merasa turun pangkat ini pindah profesi? Saya merasa tidak, karena memang ini seperti yang saya saya utarakan tadi, ini seperti satu panggilan buat saya. Demikian Pak. Iya, dari sisi konsepsi saya bisa memahami apa Ibu sampaikan. Sebagai advisor ya, Bapak kalau advisor yang baik bisa memotret, dan ini bisa digunakan untuk memotret organisasi apa saja sebenarnya. Jadi bukan hanya KPU, Kemendagri juga bisa, atau organisasi swasta apapun gitu. Dengan standar-standar ilmu seperti ini adalah ilmu standar untuk memotret dan melakukan tadi itu istilahnya itu kalau mau menaikkan grade sebuah organisasi. Jadi ini ilmu standar sebagai advisor sebenarnya. Nah, yang merisaukan saya sebenarnya bayangan saya Bapak sebagai konseptor oke, gitu. Tapi masalahnya orang KPU ini bukan konseptor, implementor dia. Dia lebih banyak pada implementor. Dan implementor yang dihadapkan pada waktu-waktu yang sudah dibatasi. Itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Propalguna tadi. Gitu. Dihadapkan pada waktu-waktu yang sudah dibatasi. Maka saya mungkin menggali juga Pak Irfan. Pak Irfan apa bisa memberikan pada kita bahwa Bapak paham apa tugas, fungsi, dan batasan wewenang pimpinan dan anggota KPU? Ya, kalau tugas KPU itu ada 8 ya Pak ya. Tapi saya belum hafal semua karena memang 2 bulan belakangan ini itu tugas lembaga KPU. Betul. Tugas pimpinan
ada anggota KPU. Oh ya, ya. Kalau tugas dari pimpinan itu untuk meyakinkan bahwasanya memang amanah pemilu yang ada di Undang-Undang Dasar 45 itu terlaksana dengan baik. Itu tugasnya. Dia sebagai pelaksana dari pemilu sehingga pemilu ini bisa terlaksana dengan baik. Ini yang menjadi tugas yang pertama yang diamanahkan oleh undang-undang. Ya. Bedanya tugas sekretariat apa? Kalau sekretariat, kalau menurut saya ini kan lebih banyak ke day to day ya Pak ya. Jadi kalau untuk yang hubungannya itu adalah ke organisasi yang menjadi doers-nya, yang menjadi pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Iya, jadi pimpinan tidak day to day. Kalau pimpinan juga day to day. Ya, Oke. kalau pimpinan juga Iya. juga day to day, tapi dia yang menjaga supaya semua aktivitas yang ada itu berada di koridor yang tepat. Iya, yang Pak Irfan, yang kebayang saya adalah kalau Bapak punya power tunggal, itu bisa dilakukan. Menjadi impossible gagasan Bapak itu karena power itu tidak ditunggal di Bapak. Gagasannya oke, tapi tidak realistis dengan otoritas yang dimiliki organisasi dan posisi, kalaupun Bapak jadi ketua. Karena Bapak harus paham, KPU ini pimpinannya kolegial, haknya sama prinsipnya. Jadi fungsi ketua itu tidak full power, dia lebih pada fasilitator saja. Gitu dia. Jadi bayangan saya absurd untuk bisa diimplementasikan gagasan seperti ini dengan satu tangan. Menjadi tidak realistis juga ketika dihadapkan pada waktu-waktu. Gitu. Kemudian saya cek jumlah anggaran diklat-diklat di KPU itu sangat minimalis. Itu. Bayangkan saja kapan dilaksanakan, berapa duit, entah kapan. Pemilu sudah selesai, ini belum terlaksana. Dari sisi konsep oke, Pak. Saya mungkin kalau jadi advisor Bapak yang handal, yang baik. Jadi tapi menjadi tidak realistis untuk dioperasionalkan. Saya mau lebih detail lagi. Mungkin Pak Irfan boleh memberi kita informasi paling tidak pemahaman Pak Irfan tentang tahapan pemilu yang akan kita lakukan di 2024 dan kapan itu akan dilakukan, dan tahapan pemilihan kepala daerah 2024 dan kapan itu akan dilakukan. Silakan Pak Irfan. Kalau tahapan pemilu itu sendiri itu ada yang namanya pra-pemilu, di mana dalam pra-pemilu ini itu ada yang pertama adalah pemutakhiran data dulu dari kerjasama antara KPU dengan bukan Pak, ini kan konsep lagi nih. Ini sesuai dengan undang-undang aja. Oke, ya kalau yang saya lihat dari segi ya kalau tahapannya yang saya mengerti makanya saya siapkan ini. Jadi kalau di mana pemilu itu sendiri? Saya bantu Pak Irfan. Ya, tahapan silakan. pemilu itu 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Oh iya, ya Pak. Ya, waktunya. benar. Nah, Betul. waktu itu ada 20 bulan sebelum coblosan, tahapannya 15. Coba dijelaskan Pak Irfan. Karena Bapak terpilih itu harus langsung bekerja. Betul Pak. Bukan berdiskusi. Betul. Gitu. Betul. Jadi langsung bekerja. Betul. Menjalankan sesuatu yang sudah dibatasi waktu-waktunya. Betul. Maka jangan-jangan Pak Irfan tidak, mohon maaf dengan salah hormat Pak Irfan, mungkin paham, maka saya tanya, Pak Irfan tolong jelaskan pada kita tahapan pemilu yang Bapak pahami begitu, Ya. dari sisi yang diatur undang-undang, kemudian tahapan pemilihan kepala daerah 2024. Ya. Ya. Jadi yang saya mengerti adalah kalau yang 20 bulan sebelum pemilu itu yang harus kita lakukan itu adalah ya langsung kita melihat ya misalnya yang pertama adalah pemutakhiran data dulu. Itu yang pertama yang kita lihat. Itu harus dilakukan antara KPU dengan Dukcapil misalnya. Terus kemudian mengenai pendaftaran atau terus kemudian dari partai-partai
yang akan ikut dari mendaftar, diverifikasi, kemudian dia di-accept untuk ikut ke dalam pemilu. Nah, terus kemudian setelah itu ada masa di mana ada masa kampanye, ya. Masa kampanye ini harus disediakan waktu tertentu juga, sehingga nanti ada hari H, dan hari H itu adalah hari pemilunya sendiri. Kemudian setelah itu adalah hari setelah ini hari H, yaitu adalah hari penghitungan atau rekap dari penghitungan suara. Nah, kalau yang saya sendiri yang saya ini kan adalah ya tentunya saya tetap akan berdiskusi dengan 6 anggota yang lain, akan berbicara mengenai ada roadmap yang harus kita bikin. Roadmap ke 20 bulan dari sekarang, dari bulan April sampai ke bulan Februari gitu misalnya tahun 2024. Roadmap-nya itu apa? Kita harus sepakat. Nah, kemudian dari roadmap-nya itulah kita lakukan apa-apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai anggota ini KPU supaya itu terjadi secara mulus atau secara berkesinambungan, sehingga begitu hari H-nya semuanya siap. Gitu, siap. Apakah dari segi dari caleg atau mungkin dari cabubnya atau cawako atau dari gubernur dan lain-lain. Jadi semuanya harus benar-benar kalau secara detailnya memang saya belum hafal, saya terus terang. Tapi saya kalau dari sisi saya sebenarnya yang bisa saya lihat itu adalah saya pernah mengerjakan yang namanya adalah mid-term goal sama long-term goal. Gitu loh. Kalau ini bisa saya jadikan atau juga short-term goal. Jadi pemilu 2024 saya jadikan sebagai short-term goal. Short-term goal-nya ini kita harus bikin step-step apa aja yang harus dilakukan. Irfan, Iya Pak. saya lebih sederhanakan lagi pertanyaan saya Pak. 20 bulan itu Pak Irfan. Pertama bukan pemutaran data pemilih yang pertama. Pertama namanya tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu tentang perencanaan anggaran dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Kalau KPU terkait dengan pemilihan. Dan waktunya sudah dibatasi. Jumlah harinya sudah dibatasi Pak. Itu tidak lebih dari 2 bulan. Itu. Baru masuk di tahapan selanjutnya. Baru mulai persiapan untuk pendaftaran calon pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Yep. Baru itu nanti step yang ketiga atau keempat itu baru belum pemutaran data pemilih, baru penyerahan DP 4 dan DAK 2 namanya, daftar akreditasi kecamatan. Jadi saya membayangkan Pak Irfan mungkin tidak paham apa yang hendak dikerjakan. Jadi kita disuguhkan konsep-konsep besar. Padahal yang Bapak kerjakan itu sudah dibimbing oleh undang-undang ini, Pak. Undang-undang ini sudah membimbing apa yang harus Bapak lakukan, kapan dilakukan, waktunya sudah dibatasi. Tinggal memaksimalkan dan mitigasi resiko-resikonya. Sebenarnya Pak Irfan. Ya. Itu. Saya tidak akan memaksa itu karena memang Pak Irfan bukan di sini dan Pak Irfan memang di bidang yang lain gitu dia. Ya tidak apa-apa Pak, itu hak Bapak untuk bercita-cita untuk menjadi penyelenggara pemilu dan niatnya sangat baik saya pikir. Tetapi saya terus terang mudah-mudahan Bapak tidak terlalu banyak waktu diperlukan untuk belajar. Oh enggak, saya quick learner Pak. Ya, makasih. Gitu aja Pak Ketua. Ya. Respon Pak Irfan dari Pak Batiar. Ya kalau dari segi waktu saya termasuk quick learner. Jadi misalnya 2 bulan ini saya baca ada yang 200 halaman, 400 halaman. Saya melihatnya dari segi membaca cepat. Jadi saya cepat halaman kayak gitu saya nggak ada masalah. Terima kasih. Baik, Pak Rosin, silakan. Terima kasih Pak Irfan. Sejak kemarin-kemarin bahkan sejak dulu-dulu kita menunggu ada orang yang bukan dari komunitas politik yang masuk ya. Yang selama ini kan penyelenggara pemilu, pengamat pemilu gitu kan. Dan ini Pak Irfan masuk dari profesional ya Pak ya. Dan mencoba meyakinkan kita bahwa
dari non insan politik pun apa namanya sebetulnya mempunyai konsep dan mempunyai kapabilitas, kan begitu kira-kira ya Pak ya. Itu tadi sudah diceritakan, sudah banyak konsep dan sudah diuji oleh Bapak dan Ibu yang lain. Saya cuman bertanya saja, apa strategi Bapak untuk berkomunikasi dengan apa namanya dan sekaligus bekerja sama dengan orang-orang politik ya. Karena saya kira kadang-kadang cara berpikirnya kan cukup berbeda ya Pak ya. Betul. Ya, cara memandang masalah juga berbeda. Pandangannya tidak linier kan begitu kan. Dan mengukur sesuatu juga berbeda. Nah, saya kira bagaimana orang dari profesional kemudian berkomunikasi dengan orang-orang politik begitu kan, sehingga bisa blended kan. Saya khawatir kalau apa namanya Bapak insist dengan konsep ini, ya maka apa namanya ya mungkin saja tidak blended kan begitu kan di dalam dengan kawan-kawan yang lain yang mungkin mayoritas atau sebagian besar dari insan politik begitu Pak. Silakan Pak. Ya, kalau dari segi komunikasi sebenarnya saya nggak ada masalah karena saya lebih menjadi seorang pendengar yang baik. Saya tidak langsung menanggapi sesuatu secara reaktif. Karena biasanya perdebatan atau diskusi akan panas apabila seseorang memberikan suatu reaksi terhadap komentar orang yang lain. Jadi itu saya bisa, kalau orang bilang itu saya bisa nahan diri. Tahu diri saya sendiri, demikian. Terus kemudian yang kedua, kalau seandainya saya berbicara mengenai saya selama ini tentunya juga sebagai pengamat mengamati bagaimana insan-insan politik ini berkomunikasi. Demikian Pak. Saya sendiri juga pernah, karena yang namanya di perusahaan pun juga ada politiknya Pak. Ya, ada politiknya. Dan saya pernah, waktu saya berada di Freeport, ya, saya ditugaskan oleh perusahaan saya ke sana sebagai presiden representatif. Saya nggak punya anak buah. Saya tidak punya anak buah, tapi saya diberikan program. Program itu harus jalan. Dalam 1 tahun saya diberikan target. Tapi saya punya counterpart, ada sekitar 250 orang dari dealernya kita di sana. Dan saya bisa membuat program saya ini jalan. Kenapa? Saya nggak memberikan perintah, Pak. Saya nggak memerintahkan mereka, karena saya tahu mereka bukan anak buah saya. Demikian juga di KPU, saya nggak akan memberikan perintah, karena saya sebagai komisioner. Tapi yang akan saya lakukan adalah saya empowerment mereka. Ya, saya memberikan mereka itu empower untuk ini. Tapi sebelum saya berikan empowerment ke mereka, saya berikan dulu landasan-landasan. Kira-kira kalau saat ini kita lakukan ini loh risikonya, ini yang baik, ini yang buruk. Nah, hal yang kayak begini, ya saya melihat bagaimana para politikus berkomunikasi. Ya, saya bukan orang yang bilang bahwasanya saya punya komunikasi lebih baik dari mereka, enggak. Tapi saya punya communication skill yang saya juga pelajarin. Sehingga saya tahu kapan saya masuk, kapan saya diem. Demikian kira-kira Pak. Komunikasi yang saya maksudkan lebih bukan komunikasi bagaimana menghindari konflik gitu ya, atau bagaimana menghindari pergesekan, tetapi komunikasinya lebih bagaimana kemudian kita mempunyai keyakinan sekaligus kita mampu meyakinkan apa namanya konsep yang kita bawa, yang Pak Irfan bawa ini bisa diterima dan disepakati dan diterima begitu dan dilaksanakan secara bersama tidak dalam waktu yang sangat terbatas seperti yang disampaikan Pak Bakhtiar tadi. Ya, jadi ini tentunya saya akan, kalau saya lihat sendiri itu adalah kalau saya memposisikan diri saya sebagai leader atau saya memposisikan diri saya sebagai komisioner, saya tidak akan berkonfrontasi dengan orang. Karena ini akan menjadi suatu hambatan nantinya waktu saya mau mencoba untuk merangkul mereka untuk melakukan hal-hal yang baik yang ditugaskan ke kita untuk mereka lakukan. Jadi di sini itu betul-betul kalau boleh saya bilang komunikasi ini bukan dalam hal ini komunikasi verbal aja, Pak. Tidak hanya komunikasi, tapi dari segi gestur juga. Karena bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan orang lain sehingga saya bisa diterima sama mereka, ya kan? Saya tidak dilihat oleh mereka itu adalah sebagai lawan, karena kalau saya ada di KPU, saya adalah sebagai orang yang netral.
Sehingga saya harus bisa memposisikan diri saya untuk bisa berada dalam kedekatan tertentu. Jadi bukan jauh tentunya, tapi dekat, tapi sama semua. Dan saya harus adil. Dan orang harus melihat saya seperti itu. Karena apa? Kalau sekali saya bikin sesuatu hal yang tidak benar, akhirnya omongan saya nggak akan dianggap lagi, Pak. Gitu loh. Itu yang jadi saya harus menjaga namanya etika harus saya jaga, attitude harus saya jaga, dan itulah yang akan menjadi yang saya bawa untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman sehingga apa yang ada itu bisa kita diskusikan dan kita bisa mendapatkan suatu hasil diskusi yang lebih baik. Ya, mungkin bisa jadi hal yang saya sampaikan ini tidak semuanya harus dilakukan gitu loh. Karena tentu teman-teman yang lain juga ada punya vision, ada juga punya, dan kita sinergikan di sana. Dan kemudian kita buat yang namanya mana yang paling gampang kita kerjakan lebih dahulu. Begitu. Karena kebanyakan kita kan berbicara sedemikian banyak target-target, tapi yang mana yang paling gampang. Kalau saya bilang itu adalah low hanging fruit, ya istilah saya. Itu yang quick win, itu yang harus kita lakukan dulu. Jadi sehingga waktu kita tidak terbuang untuk hal-hal yang sebenarnya kita bisa lakukan dengan waktu yang lebih. Gitu loh Pak. Demikian Pak. Baik Pak, good luck Pak. Terima kasih. Cukup Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi saya itu dulu waktu di KPU Pak, di akhir masa jabatan ditanya wartawan, Pak kenapa nggak daftar KPU lagi? Saya jawab saya pengen jadi orang profesional, bisa bebas ngatur waktu kerja, tidak ada tekanan politik, tidak ada constraint untuk melakukan ini melakukan itu gitu. Dan yang juga saya pengen nyari penghasilan yang lebih Pak, karena di KPU penghasilannya kecil dan nggak boleh nyambi. Kalau kayak Pak Wamen kan masih bisa ngerangkep ini ngerangkep itu gitu. Kalau di KPU nggak bisa Pak. Jadi ya segitu-gitu aja dapatnya Pak. Jadi, nah saya heran kalau Pak Irfan yang menggeluti dunia di mana saya dulu pengen begitu, tapi justru ditinggalkan oleh Pak Irfan. Ya. Oh, rumput tetangga lebih hijau katanya. Bapak Ibu masih ada? Oh, Bu Pungki silakan. Terima kasih Pak Ketua. Pak Irfan, selamat siang menjelang sore. Ya, Bu. Saya ingin elaborasi. Tadi Bapak menyatakan bahwa KPU perlu bekerja sama dengan berbagai macam institusi. Ya. Nah, ada satu institusi yang Bapak sebut yaitu Kementerian Pertahanan. Ya. Nah, apa yang akan Bapak lakukan dalam rangka koordinasi dengan Kementerian Pertahanan? Ya, kalau boleh saya menjawab Ibu. Jadi kita melihat selama ini dunia maya sangat gencar mengganggu stabilitas sebagian besar rakyat Indonesia. Sehingga terjadi yang namanya segregasi. Segregasi ini berakibat ke apa? Berakibat ke orang-orang yang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu bukannya saling menguatkan, tapi saling meniadakan. Begitu, Bu. Nah, di sini yang saya lihat, di mana tugasnya KPU, jadi KPU ini harus bisa menjadi jembatan juga ke para calon pemilih. Jadi mereka ini harus kuat dari sisi apa? Dari segi gatra. Kalau saya bilang itu adalah pancagatranya dulu. Kalau yang trigatra itu kita bicarakan demografi, sumber daya alam dan lain. Tapi pancagatra dulu yang kita ini kan yaitu mengenai ketahanan nasional, kemudian ideologi, kemudian ada 5 yang saya ingat di situ. Nah, kalau seandainya kita kerjasama dengan Kementerian Pertahanan dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan kita bisa invite untuk datang memberikan, kalau boleh saya bilang kayak ustadznya, memberikan tausiah ya Bu ya, memberikan ini loh yang sebagai warga negara kita harus melakukan ini. Nah ini yang lebih punya kompetensi di situ tentunya Departemen Pertahanan. Itu yang saya lihat ya Bu ya. Mungkin dalam hal ini itu adalah mungkin Kelemhanasnya sendiri. Demikian. Saya
lagi mikir-mikir kalau misalnya kaitannya dengan tadi ya cyber dan sebagainya. Itu ada Kominfo, ada BSSN, ada Cyber Polri. Ya, Saya betul. rasa yang lebih memang fokus di situ. Nah, kalau Kementerian Pertahanan ini membawahi TNI terus kemudian ditarik-tarik ke pemilu, hubungannya apa? Bukan ditarik ke pemilu yang saya maksud, tapi adalah sumber daya dari Departemen Pertahanan itu bisa kita datangkan untuk memberikan training mengenai ketahanan nasional, pertahanan nasional. Karena atau yang mengenai perbedaan kultur atau budaya. Dan saya sendiri seperti yang telah saya sampaikan tadi, tahun 85 waktu saya masuk ke ITB dulu, kita masuk dengan ada penataran 100 jam P4. Dan sekarang ini udah nggak ada. Sudah nggak ada. Dan teman-teman yang umurnya di bawah 45 tahun, saya kira mereka sudah tidak ngalamin lagi itu waktu mereka awal kuliah. Demikian. Nah, kalau teman-teman ini diberikan mengenai Gatra, mengenai Pancagatra tadi, itu akan membuat mereka rasa nasionalismenya jadi lebih baik, lebih tinggi. Dan mereka akan merasa bahwasanya kalau mereka diberikan tanggung jawab ini adalah mulia. Ya, dan gimana caranya supaya anggota KPU sendiri juga tidak terkontaminasi dengan segregasi-segregasi yang ada di luar. Demikian. Ini yang saya lihat hubungan. Jadi bukan menarik Kementerian Pertahanan untuk ikut ini, tapi Saya khawatir seperti itu. oh enggak, bukan itu, Ibu. Oke. Kemudian ya. Itu bukan Kemenhan, Pak Ivan. Jadi Pak Ivan juga jangan defense. Ya. Jadi yang Bapak maksud itu sebenarnya Lemhanas Ya, yang lebih Lemhanas, ya, tepat. sama-sama Tapi kalau Lemhanas, betul. Kemenhan itu militerisasi Oh. Bawaslu KPU itu Ya. Bapak mundur lagi sebelum 98 ini. Oh iya. Ya betul, yang saya maksud tadi yang. Ya itu mungkin Ya. maksud Pak Irfan. Saya membantu aja sih Pak Irfan. Terima kasih Pak Bahtiar. Terima kasih. Kemudian kedua, tadi Bapak menyampaikan kaitannya dengan peningkatan SDM ya, dan Bapak juga mengatakan pernah ke Papua. Saya ingin tahu nanti apa yang akan Bapak lakukan untuk memajukan SDM KPU di Papua. Ya, ini satu tantangan yang berat memang, karena saya dulu tinggal di sana di Tembagapura ya, saya tinggal. Kemudian saya lebih kurang 3 tahun di sana, dan saya melihat level dari pendidikan teman-teman kita di sana itu memang, dan kita harus bisa. Jadi kalau saya, misalnya, kalau saya berada di satu tempat, saya harus siap untuk menurunkan saya punya harga diri. Bukan harga diri, saya bilang. Apa itu ya? Jadi saya tidak mau berada di satu tempat di mana orang-orang ini melihat saya itu kayak seperti wow gitu. Enggak. Kenapa? Kalau udah kayak begitu, susah. Tapi saya harus blended dengan mereka. Tripnya apa Pak kalau untuk Papua? Kalau untuk Papua itu ya kita datang. Ya kita datang, kemudian kita mengedukasi mereka. Kalau saya lihat ya tentunya saya nggak bisa lakukan sendiri. Di awal tadi saya sudah bilang, train the trainer. Ini adalah satu konsep di mana sesuatu hal yang baik itu bisa diturunkan sampai ke bawah dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, karena dia tidak harus dilakukan oleh satu orang. Tapi satu orang kayak seperti multi level marketing. Dia didik sekian orang ini nanti akan mendidik lagi sekian orang, dan nanti dia akan bertambah banyak orang yang jadi punya knowledge atau punya ilmu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepemiluan gitu misalnya. Demikian kira-kira Ibu. Sudah pernah mapping nggak Pak? Kalau di Papua misalnya di Kabupaten Yalimo misalnya. Saya memang kalau masalah mapping, kebetulan waktu saya di sana, saya melihat ya saya tinggal di situ, kemudian kita ada pergi ke satu tempat yang kehidupan orang-orang yang sangat sederhana. Ya, orang-orang itu kalau boleh saya bilang, orang-orang gunung, orang di Papua itu lebih anti dengan ini, dengan kita dibandingkan dengan orang-orang yang ada di darat atau di mana di pinggir laut. Gitu loh. Jadi mereka melihat kita itu kayak ngeliatin nggak ada ininya. Tapi
kalau kita udah bersahabat dengan mereka, saya ngalamin itu. Tapi kalau begitu, kita udah bersahabat dengan mereka, kita tahu bagaimana dia atau bagaimana dia punya kita. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah pendengar yang baik aja dulu. Kita menjadi pendengar yang baik aja dulu. Kalau sudah kita dengarkan apa yang dia sampaikan dan kita mengerti, kita nanti bisa cari masuknya kira-kira nanti kita di mana. Itu yang akan membuat kita bisa jadi lebih dekat dengan mereka. Nah, dalam hal ini di Papua itu, ya mungkin harus kita lakukan pendekatan secara apa? Secara kultural. Ya, secara kultural itu udah pasti gitu harus kita lakukan. Karena kalau tidak, kita akan akan bounce back kalau saya bilang. Jadi akan mantul gitu loh kira-kira. Demikian Ibu. Makasih, berarti masih harus banyak belajar ya Pak ya. Yalimo berdarah-darah ini. Oi, Gara-gara saya baru, efek pilkada. Pilkada ulang. Makasih. Pak Ketua cukup, terima kasih. Baik, waktunya sudah habis, tapi harus ada tambahan dari Pak Hamdi. Silakan Pak. Ini nggak tahu ya, kan kalau dalam fisika itu Pak Ketua, every rule has on exception gitu. Biasanya kita bertanya Pak Irfan ke setiap peserta karena asumsi kita adalah ini mereka dari satu komunitas kepemiluan yang sama, jadi saling mengenal. Ya. Jadi kita tanya, jadi kalau seandainya Anda terpilih menjadi salah satu komisioner, dan itu kan 7, berarti ada 6 lagi yang orang yang juga pantas. Bisakah Anda menominasikan di antara kolega Anda sendiri itu orang yang juga pantas menjadi 6 yang lain dengan asumsi saling mengenal? Pak Irfan tadi dibilang dia Englishman in New York. Englishman in New York, I'm an illegal alien katanya. Jadi saya nggak mau memaksa juga, tapi kalau Pak Irfan mau menjawab silakan. Jadi kalau enggak merasa nggak comfortable menjawab, saya nggak kenal orang-orang ini, nggak apa-apa juga gitu Pak Irfan. Tapi apakah harus wajib saya menjawab? Enggak, saya kan juga sudah menawarkan. Oke. Kalau untuk yang komunitas kepemiluan, kita agak mengencourage mereka memberikan peer nomination, menominasikan teman-teman, karena asumsi kita mereka saling kenal. Ya. Tadi Pak Irfan mengatakan waktu saya ke Grand Mercure, saya udah kayak lagu Sting itu, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an illegal alien. Ya, jadi ya kalau saya rasa kalau saya memberikan nama, jadi saya nggak fair Pak. Karena apa? Dikarenakan saya memang ada kenal berinteraksi cuman hanya beberapa jam dengan teman-teman dari KPU. Dan kalau saya sebutkan nama-nama itu, kalau itu yang menjadi consideration sama bapak-bapak juga, saya rasa saya jadi nggak adil nanti. Oh enggak, saya kasih tahu. Jadi itu sebenarnya poinnya adalah Pak Irfan untuk melihat kehambelan orang, apakah dia bisa menghargai orang yang menurut dia layak. Tapi dengan catatan, memang dengan asumsi saling mengenal. Tapi karena Pak Irfan tadi sudah mengakui I'm a legal alien, saya bilang tidak usah. Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin saya nggak akan jawab Pak, karena memang saya nggak mau nggak adil sama. Saya tahu juga kok, makanya saya bilang ini ada exception-nya satu. Gitu, terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Profesor. Sedikit aja boleh. Iya, karena waktunya habis, cuman saya ingin mencoba entah apapun namanya begitu ya. Tadi Pak Irfan bilang, ini saya mau nanya banyak ya, tapi waktunya pendek. Tadi Pak Irfan bilang di sekitar tahun 2010-an awal gitu ya, 2011-12 mengenai masalah orang yang nembak pistol di Kejaksaan Agung. Iya. I was there, Pak. Oh iya. Saya tahu persis kejadiannya, dan saya nggak ngelihat PT Bapak itu merupakan salah satu peserta tendernya, Pak. Iya, gitu Pak. Ya. Bahwa itu sebagai tes integritas Bapak, saya nggak melihat relevansinya sih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Mau direspon? Ya, Cukup? kalau dilihat, kalau saya merasa itu adalah bagian dari testing buat saya. Kenapa? Karena memang kalau dibuka, jadi istilahnya saya akan dikasih kunci untuk buka pintu itu, tapi saya nggak ambil kunci tersebut. Demikian. Kunci yang dikasih ke Bapak itu nggak ada hubungannya dengan orang yang itu Pak.
Oh enggak ada. Ini masalah ini dipublish nih Pak ya. Ya. Kalau Bapak ambil contoh itu sama sekali nggak relevan tuh Pak. Baik, saya terima Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, cukup ya Bapak Ibu, waktunya sudah agak lewat. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Sudah Pak Ketua. diskusi panjang dengan kami, tim sel, dan ada banyak yang tadi sudah kami terima dari banyak penjelasan Pak Irfan. Dan tentu saja beginilah suasana sesi wawancara. Terima kasih. Semangat Pak Irfan. Tetap semangat Cukup Pak. ya. Terima Silakan kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.